Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan NPM 221063105004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear homogen pada mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD. Nah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari sistem persamaan linear homogen itu sendiri. Jadi, suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika semua suku konstanta itu sama dengan 0. Nah, jika terdapat salah satu suku konstanta yang tidak sama dengan 0, maka disebut yaitu sistem persamaan linear non-homogen. Di sini juga ada bentuk umum dari sistem persamaan linear non-homogen. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dia suku konstantanya itu sama dengan 0 semua. Dan bentuk umumnya ini tuh bisa dinyatakan dalam bentuk matriks menjadi seperti berikut ini. Jadi matriks A11, A12 sampai A1N, lalu A21, A22 sampai A2N, lalu seterusnya sampai AM1, AM2, sampai AMN. Dan variabelnya ini ada X1, X2, sampai XN. Dan konstanta di sini itu sama dengan 0. Nah, setiap sistem persamaan linear yang homogen itu bersifat tetap atau disebut juga konsisten. Apabila semua sistem memiliki X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan seterusnya sampai XN-nya itu sama dengan 0 sebagai penyelesaian. Penyelesaian ini tuh disebut solusi trivial. Apabila memiliki penyelesaian lain, maka disebutnya itu solusi non-trivial. Jadi solusi trivial ini tuh merupakan solusi tunggal. Sedangkan solusi non-trivial di sini itu merupakan tak hingga banyaknya solusi selain solusi nol. Lalu di sini ada contoh dari sistem persamaan linear homogen. Jadi di sini ada sebuah sistem persamaan linear dan dia itu suku konstantanya ini semuanya ini 0. Makanya dia disebut itu sistem persamaan linear homogen. Dan di sini juga ada contoh sistem persamaan linear non homogen yaitu suku konstantanya itu ada yang tidak sama dengan 0. Di sini ada angka min 3. Nah, makanya ini tuh disebut sistem persamaan linear non-homogen. Untuk sistem persamaan linear homogen, maka persis salah satu di antara pernyataan berikut benar. Yang pertama itu sistem tersebut hanya memiliki pecahan trivial atau sistem tersebut itu memiliki tak hingga banyaknya pemecahan tak trivial atau non-trivial sebagai tambahan terhadap pemecahan trivial tersebut. Nah, jadi sistem persamaan linear yang konstan itu ada dua kemungkinan nih. Yang pertama itu dia hanya memiliki satu solusi trivial, atau yang kedua ini dia memiliki tak hingga banyaknya solusi trivial dan solusi non-trivial. Jadi di sini juga ada metode dasarnya. Metode dasar dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear adalah dengan menggantikan sistem persamaan linear dengan sistem baru yang disederhanakan dan memiliki himpunan penyelesaian. Sistem yang disederhanakan ini dapat diperoleh dengan melakukan serangkaian proses yang disebut operasi baris dasar atau OBD dan operasi baris elementer atau OBE, yaitu mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol disebut juga scale, yang kedua itu menukarkan dua baris atau swap, dan yang ketiga itu menambahkan perkalian suatu baris ke baris lain, disebut juga pivot. Lalu di sini juga ada yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama itu eliminasi Gauss. Jadi di sini ada sistem persamaan linear yang sudah diubah menjadi bentuk matriks dan dioperasikan menggunakan operasi baris elementer, dan di sini adalah hasilnya. Jadi eliminasi Gauss di sini itu ada angka yang bukan angka 1, selain angka 1 dan angka 0. Jadi bisa dilihat ya di sini masih ada angka 2 dan angka min 7/2. Nah, eliminasi Gauss di sini itu untuk memperoleh matriks echelon baris. Lalu di sini juga ada eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di sini ada sistem persamaan linear yang sudah dibuat dalam bentuk matriks lalu dioperasikan dengan operasi baris elementer. Dan di sini adalah hasilnya. Jadi di sini kalau misalkan eliminasi Gauss-Jordan itu hanya memiliki angka 1 dan 0 dalam penyelesaian matriksnya. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini itu untuk memperoleh matriks echelon baris reduksi.
Lalu di sini juga ada penjelasannya dari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, baris 0 itu baris yang seluruh angkanya berupa angka 0. Baris tak 0 itu baris yang memiliki minimal satu angka tak 0. Di sini juga ada matriks eselon baris. Itu yang pertama, jika suatu baris adalah baris tak 0, maka angka tak 0 pertama di baris tersebut harus angka 1. Angka 1 ini tuh disebut satu utama. Lalu, baris 0 itu harus dikelompokkan di dasar matriks. Dan yang ketiga itu baris dalam dua baris tak 0 yang berurutan, satu utama dalam baris yang lebih bawah harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih atas. Di sini juga ada penjelasan mengenai matriks eselon baris reduksi. Nah, jadi matriks eselon baris reduksi itu harus memenuhi ketiga sifat di atas ini nih. Harus memenuhi ketiga sifat dari matriks eselon baris. Dan ditambah satu sifat, yaitu masing-masing kolom itu harus berisi yang berisi satu utama memiliki angka 0 di baris lainnya dalam kolom tersebut. Jadi di sini juga ada contoh soalnya. Di sini ada sebuah sistem persamaan linear. Persamaan pertama itu 3x min 3y ditambah 6z sama dengan 0. Persamaan kedua itu 2x min y minimal z sama dengan 0. Dan persamaan ketiga itu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 0. Lalu kita ubah dulu nih bentuk sistem persamaan linear menjadi bentuk matriksnya. Jadi seperti ini, 3 min 3, 6, 2 min 1 min 5, 2, 3, 1. Dan suku konstantannya itu 0 semua. Nah, kemudian kita akan merubah 3 yang di sini menjadi angka 1 utama. Caranya itu dengan baris pertama dibagi 3. Dan hasilnya itu menjadi 1 min 1, 2, 2 min 1 min 5, 2, 3, 1. Dan suku konstantannya di sini ditulis 0. Kemudian kita akan merubah angka 2 yang di sini, yang baris kedua sama baris ketiga di sini itu, akan kita rubah menjadi angka 0. Caranya itu, baris kedua dikurangin 2 dikali baris 1, lalu yang baris 3 dikurangin 2 dikali baris 1. Hasilnya itu adalah 1 min 1, 2, 0, 1 min 9, 0, 5 min 3. Dan konstantanya ini 0. Selanjutnya, kita akan merubah min 1 yang di sini. Kita akan merubah min 1 yang di sini dan 5 yang di sini yang warna biru ini, kita akan merubah menjadi angka 0. Jadi caranya itu B1 ditambah baris pertama ditambah baris kedua, dan yang baris ketiga itu dikurangin 5 dikali baris kedua. Hasilnya itu adalah 1, 0 min 7, 0, 1 min 9, 0, 0 min 42. Dan konstantanya itu masih sama dengan 0. Lalu kita akan merubah yang min 42 di sini itu menjadi angka 1 utama. Caranya itu dengan baris ketiga dibagi dengan min 42. Dan hasilnya itu 1, 0 min 7, 0, 1 min 9, 0, 0, 1. Dan konstantanya itu 0. Lalu, sebenarnya penyelesaian yang di sini itu merupakan sudah merupakan penyelesaian dari matriks eselon baris. Dan kita itu akan mencari matriks eselon baris reduksi yang menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di sini kita harus merubah min 7 dan min 9 yang warna biru ini menjadi angka 0 dengan cara baris pertama ditambah 7 dikali baris ketiga, lalu baris kedua ditambah 9 dikali baris ketiga. Dan hasil akhirnya itu menjadi seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan konstantanya itu tetap 0. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya itu sama dengan 0. Karena semua tepat memiliki satu penyelesaian, maka dikatakan sebagai solusi trivial. Lalu di sini ada teorema 1 yang berbunyi, sistem persamaan linear homogen dengan lebih banyak bilangan tak diketahui daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.